Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh lagi ketemu dalam program rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 13 ayat 13. Roma pasal 13 ayat 13 berkata demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk hidup sopan seperti pada siang hari. Yaitu, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita di akhir zaman, di mana sekarang ini kita hidup pada kondisi menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Karena di dalam ayat 12 dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Hari telah jauh malam dan hampir siang. Ini merupakan ungkapan kepercayaan daripada Rasul Paulus yang menyatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali sudah sangat dekat untuk membawa kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, dibawa ke surga. Jadi adalah suatu rencana Tuhan untuk membawa kita ke surga. Dan itu nyata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3. Berkata demikian. Dan apabila aku, yaitu Yesus, telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku, yaitu Yesus, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi satu kerinduan daripada Yesus, supaya kita semua ini yang sudah percaya kepada Yesus dan setia kepada Dia, untuk berada bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, sekarang Yesus ada di sorga. Dia, setelah Dia mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita, kemudian Dia mati. Pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan di sorga Dia pegang segala kuasa. Baik sorga, kuasa di sorga, kuasa di bumi, bahkan kuasa di bawah bumi. Dan Dia menyediakan tempat buat kita di sorga. Karena Dia kesana untuk menyediakan tempat buat kita dan akan kembali. Sehingga aku, Yesus, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku yang ada di sorga itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ada kerinduan daripada Yesus untuk membawa kita ke sorga. Dan inilah pengharapan kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kita sangat mengharapkan satu kali kelak kita akan ketemu dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus, tinggal bersama-sama dengan Yesus di sorga. Untuk itu, sekarang kita hidup di akhir zaman. Kita sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, menjelang datangnya Yesus kedua kali ini, yang Paulus katakan ini segera sebentar lagi akan datang, yaitu hari sudah jauh malam, telah hampir siang itu, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri. Kita harus selalu siap secara rohani untuk menyambut hari yang terindah itu, hari kedatangan Yesus kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dalam menyambut kedatangan Yesus kedua kali itu, kita harus mempersiapkan kerohanian kita. Nah, kerohanian kita itu di ayat 13 kata mengajak kita menyongsong menantikan kedatangan Yesus kedua kali itu. Di akhir zaman ini, di ayat 13 mengajak kita
marilah kita hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenapa? Karena hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Yesus segera akan datang menjemput kita untuk tinggal bersama dengan Dia di sorga. Maka kita harus selalu siap dan dalam kondisi rohani yang memenuhi standar Tuhan Yesus. Nah, sebagai orang siang, saya kaitkan dengan 1 Tesalonika pasal 5, ayatnya yang ke-5 dan ke-6 berkata begini. 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, jadi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang setia kepada Dia, kita menurut ayat ini dikatakan sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang. Selanjut terus. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita bukan orang kegelapan. Kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang anaknya oleh Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Sebab kita sudah hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi, menyambut kedatangan Yesus di akhir zaman ini, kita harus selalu siap kerohanian kita untuk menyambut kedatangan Dia. Yaitu, ayat ini dikatakan, jangan tidur. Artinya, jangan tidur rohani. Orang kalau tidur rohani, orang kalau tidur, itu pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Orang kalau tidur tidak sadar tentang keadaan lingkungannya. Mau sedang ada gempa bumi, atau sedang ada kecelakaan dan sebagainya, dia tidak sadar. Karena lagi tidur. Oleh karena itu, firman Tuhan ajak kepada kita, supaya kita harus selalu siap rohaninya dengan berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar dalam kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Berjaga-jaga ini artinya kita tetap waspada, selalu waspada, dan sadar itu bicara tentang penguasaan diri. Jadi kita harus selalu waspada di dalam penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini merupakan salah satu buah-buah roh. Alkitab katakan di dalam Galatia pasal 5 dikatakan bahwa buah-buah roh itu yang sudah jelas, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri. Jadi kita berjaga-jaga dan sadar itu berbicara tentang kita selalu waspada di dalam penguasaan diri yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Cara berjaga-jaganya dikaitkan dengan ayat 8. Ayat 8 kata, tetapi kita, yang tadi anak-anak terang atau anak siang, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi dalam kita waspada di dalam pengendalian diri yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita harus berbaju sirahkan iman dan kasih. Baju sirah itu adalah salah satu perlengkapan senjata Allah yang dipakai oleh prajurit Roma untuk berperang, di mana fungsinya daripada baju sirah itu adalah untuk menutupi dada. Karena di dalam dada ini ada jantung. Ada jantung, itu ada hati. Pusat dari sentral kehidupan manusia. Nah, berbaju sirahkan iman dan kasih. Artinya di akhir zaman ini,
menjelang kedatangan Yesus yang segera akan datang, kita harus selalu siap rohani kita dengan menjaga hati. Supaya hati kita ini penuh dengan iman dan penuh dengan kasih. Penuh dengan iman dan kasih ini penting bagi anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, biarlah itu kita yakin dengan iman bahwa pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti Tuhan campur tangan. Pasti Tuhan yang kerjakan bersama-sama dengan kita. Iman dan kasih. Kita biar termotivasi karena kasih. Karena mengasihi. Karena firman Tuhan kata semua hukum Taurat itu tersimpul dalam hukum kasih. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi berbaju sirahkan iman dan kasih itu berbicara tentang kita memiliki hati yang harus selalu kita jaga. Penuh dengan iman, penuh dengan kasih. Lalu dikatakan, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong itu adalah perlengkapan senjata Allah yang dipakai di kepala. Untuk melindungi kepala ini. Melindungi kepala itu pakai ketopong. Nah, ketopong keselamatan ini berkaitan dengan kepala, ini otak, pikiran. Berarti di akhir zaman ini, di saat kita menantikan kedatangan Yesus yang segera akan datang itu, maka kita harus siap sedia rohani kita dengan menjaga. Selain menjaga hati kita penuh dengan iman dan kasih, kita juga harus menjaga pikiran kita untuk selalu fokus kepada pengharapan kita, yaitu keselamatan. Kita punya satu pengharapan bahwa satu kali kelak kita akan ketemu dengan Yesus di awan-awan permai, hari yang terindah, hari yang terbesar, ketika ku jumpa Yesus. Dan setelah itu, Yesus akan bawa kita ke surga, hidup bersama dengan Dia dalam kesenangan dan kemuliaan yang luar biasa. Jadi itulah yang mau disampaikan oleh ayat Roma tadi. Bahwa marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Nah, dari ayat ini, saya melihat hidup dengan sopan seperti pada siang hari itu saya mau kaitkan dengan situasi dunia sekarang ini yang sedang dikuasai oleh pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi ini adalah sesuatu yang didompleng oleh iblis untuk membuat kita, anak-anak Tuhan, berada dalam tekanan dan ketakutan yang luar biasa. Yang tentu saja ini mengancam kerohanian kita, yang tadi dikatakan kita harus selalu siap kerohanian kita menanti kedatangan Yesus kedua kali di akhir zaman ini. Nah, untuk menghadapi itu, di dalam sini dikatakan kita harus hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Yang dalam perikop hari ini, dalam pelajaran kita hari ini, saya beri judul yang saya istilahkan pada kesempatan ini adalah sebagai new normal orang Kristen di akhir zaman. Jadi, kita bicara tentang new normal orang Kristen di akhir zaman. Nah, saya pelajari ada 3 hal. Ada 3 hal tentang new normal orang Kristen di akhir zaman ini. Yaitu, di dalam ayat 13 katakan, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, artinya jangan kita hidup di dalam keduniawian. Jangan kita berada di suatu kehidupan keduniawian. Kedua, janganlah dalam percabulan dan hawa nafsu. Yaitu, janganlah kita berada di dalam suatu kehidupan
kedagingan yang kotor. Dan yang ketiga, janganlah dalam perselisihan dan iri hati yang merupakan suatu kekuasaan yang dikuasai oleh iblis. Sehingga new normal orang Kristen di akhir zaman ini berhadapan dengan tiga, yaitu keduniawian, kedagingan, dan kuasa iblis. Kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama dikatakan, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Artinya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada setia kepadanya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan duniawi yang dikerjakan oleh orang dunia pada malam hari. Karena mereka memang orang gelap, sedangkan kita adalah orang terang atau anak-anak terang, anak-anak siang. Kita harus jaga jarak dengan keduniawian. Jaga jarak dengan keduniawian. Kita tahu salah satu protokol kesehatan yang merupakan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu jaga jarak. Nah, saya istilahkan new normal di sini, new normal orang Kristen adalah kita jaga jarak dengan keduniawian. Jaga jarak dengan keduniawian itu kita kaitkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keinginan duniawi itu, ayat 15 katakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ini ada suatu balance yang kalau dia mengasihi dunia, pasti tidak mengasihi Bapa. Sebaliknya kalau dia mengasihi Bapa, tidak mengasihi dunia, dia jaga jarak dengan duniawi ini, segala perbuatan-perbuatan gelap, orang-orang gelap, maka kasih akan Bapa ini akan meningkat. Inilah balansi yang harus kita pegang. Kita harus hidup di dalam suatu tindakan yang jaga jarak dengan keduniawian. Bahkan di dalam Yakobus 4, Yakobus 4 ayat 4 berkata begini. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang adalah orang-orang terang atau orang-orang siang, kita harus jaga jarak dengan keduniawian. Artinya tidak bersahabat, ayat 4 kali, tidak bersahabat dengan dunia ini. Karena kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kalau kita tidak jaga jarak dengan dunia ini, kalau kita melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi ini, maka ayat ini katakan, iya, yaitu kita akan menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi kalau dia seorang Kristen, apalagi dia adalah seorang majelis gereja atau dia seorang aktivis gereja, seorang yang aktif dalam pelayanan, kemudian dia melakukan hal-hal yang duniawi, yang biasa dikerjakan orang-orang dunia di dalam kegelapan tersebut, maka dia menjadikan dirinya musuh Allah. Sangat keras ayat ini. Orang Kristen tapi musuh Allah. Orang Kristen tapi musuh Allah sudah tahu pasti dia akan menuju kepada kebinasaan. Walaupun labelnya sudah orang Kristen. Tetapi karena dia ada dalam persahabatan dengan duniawi, artinya tidak jaga jarak dengan duniawi, maka dia menjadikan dirinya musuh Allah. Itulah sebabnya penting buat kita, orang-orang
hidup di akhir zaman ini, orang Kristen hidup di akhir zaman, kita harus punya new normal dengan jaga jarak terhadap keduniawian. Itu poin yang pertama. Supaya kita menjadi sahabat Allah, bukan menjadi musuhnya Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua kita kembali ke ayat pokok kita di dalam Roma 13 ayat 13 dikatakan, pertama, janganlah dalam pesta pora dan kemabukan. Kedua, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Artinya, kita tidak hidup di dalam percabulan, hawa nafsu yang sangat mencemari kerohanian kita. Dia mengotori pakaian rohani kita. Itulah sebabnya kita harus menerapkan new normal dengan membersihkan. Kalau di prokes itu ada cuci tangan supaya bersih, ini kita cuci. Kita izinkan supaya perbuatan-perbuatan kotor yang mencemari rohani kita itu dibersihkan oleh darah Yesus. Darah Yesus menyucikan segala dosa-dosa kita. Kita harus membersihkan segala perbuatan-perbuatan kita supaya kita hidup dalam kekudusan dan kebenarannya Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan kebenarannya Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Supaya kita membersihkan kehidupan kita di dalam kekudusan dan kebenaran oleh firman Allah dan Roh Kudus. Coba kita lihat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat ke-16 berkata begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita tidak akan menuruti keinginan daging apabila kita hidup oleh roh. Artinya kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 24-25 katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu artinya bahwa kita tidak menuruti keinginan daging. Kenapa? Karena sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus dipaku di kayu salib Kalvari, kita juga segala perbuatan-perbuatan daging, kehidupan manusia lama kita dipaku bersama-sama dengan Yesus. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya kaitkan lagi dengan Efesus 5. Galatia, Efesus 5 ayatnya yang ke-3 dan ke-4. Efesus 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dan kalau gabung dengan ayat Roma 8, maka kita ketemu Roma 8 ayatnya yang ke 5 dan 6 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging, orang yang hidupnya mengikuti kedagingan itu, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sedangkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itulah sebabnya tadi di dalam Roma tadi dikatakan bahwa hiduplah dalam roh. Hidup dalam roh itu supaya kita adalah memiliki kehidupan kekal dan memiliki damai sejahtera. Tidak lagi mengikuti kecemaran-kecemaran yang mencemari kerohanian kita. Jubah kita, kerohanian kita ini dicemari oleh perbuatan-perbuatan
yang kotor tersebut. Maka kita harus bersihkan, cuci tangan, protokol kesehatan, kita bersihkan itu kotoran yang mencemari kerohanian kita. Ayat 7 dan 8 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau hidup di dalam daging, dikuasai oleh kedagingan, penuh dengan kecemaran dosa, kecemaran rohani kita, maka ayat 7 katakan kita menjadi seterunya Allah. Artinya musuh Allah. Dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kalau orang Kristen kemudian dia menjadi musuh Allah, seteruhnya Allah, dan tidak berkenan kepada Allah, artinya Kristen tapi masuk neraka. Kan sayang. Itulah sebabnya kita harus selalu membersihkan hati kita. Darah Yesus menyucikan hati kita. Dia membersihkan. Roh Kudus firman Allah membersihkan segala cemaran-cemaran dosa kita. Itu yang saya maksudkan dengan new normal kedua, yaitu kita bersihkan. Kalau protokol kesehatan, panduannya katakan kita cuci tangan, kalau ini kita bersihkan dengan darah Yesus. Segala cemaran-cemaran dosa dibersihkan oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus dan firman Allah. Dan yang ketiga, kita kembali ke ayat pokok kita, Roma 13 ayat 13, dikatakan begini. Jadi pertama, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, yaitu jangan dalam suatu kehidupan keduniawian. Kedua, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, artinya jangan dalam kehidupan kedagingan yang kotor. Dan yang ketiga, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Artinya, perselisihan dan iri hati, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, itu tidak memancing perselisihan. Karena iblis selalu mempengaruhi hidup kita. Orang-orang seringkali dipengaruhi oleh iblis sehingga dia menumpahkan isi hatinya dengan perkataan-perkataan yang dapat mendatangkan perselisihan. Karena hatinya penuh dengan iri hati, maka dia mendatangkan perselisihan. Kita tahu di dalam Lukas 6 ayat 45 berkata begini. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perselisihan perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Dari hati yang iri, hati yang penuh iri hati, terungkap melalui perkataan. Dan perkataan yang keluar, pernyataan keluar dari mulutnya, itu mendatangkan perselisihan. Makanya, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kenapa? Karena hati adalah pusat jiwa raga kita yang menentukan perkataan atau ucapan dan tindakan kita. Maka sangat pentingnya kita menyadari ini dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu new normal yang ketiga, yaitu pakai masker. Tutup mulut kita. Cegah perkataan yang mendatangkan curahan hati dari hati yang iri, hati yang penuh kepahitan, mendatangkan perselihan, percecokan, mendatangkan kutuk bukan berkat. Apalagi kalau kita kontrol dengan Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayat 19 berkata begini. 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Banyak ngomong pasti pelanggaran. Makanya pakai masker. New normal. Jaga mulut. Jaga pernyataan. Dan dikatakan, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Wah, tahan
tidak mengungkapkan hal-hal yang tidak baik, itu berakal budi. Berakal budi itu di dalam pasal 17 ayat 27, 17 ayat 27 itu berakal budi itu berkata begini, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Jadi orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Ayat 28, ini sangat menarik. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Wah, orang nggak tahu dia ini bodoh atau pintar. Tetapi dia bodoh, tapi karena nggak ngomong, dia jaga pakai masker, dia jaga mulutnya. Maka dikatakan di sini, disangka berpengertian. Haleluya. Disangka bijak. Itulah. Jadi pelajaran di sini sangat penting buat kita. Supaya kita betul-betul mengerti bahwa new normal yang ketiga ini, kita pakai masker. Jaga mulutnya. Di dalam Markus 7 ayat 20. Markus 7 ayat 20 berkata begini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Waduh, komplit semuanya itu. Ada dalam hati. Bukan cuma iri, tapi lengkap semuanya. Yang namanya jahat. Keluar dari hati, ditumpahkan melalui pernyataan. Melalui bibir dan lidah kita. Itulah sebabnya perlu pakai masker. New normal ketiga. Kita jaga. Jangan sampai iblis mendompleng kita. Sehingga kita menjadi corongnya iblis. Kita harus penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh kita harus penuh firman Allah supaya kita yang kita katakan adalah perkataan-perkataan iman, perkataan yang membangun, yang membuat kita tetap di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana new normal ini bisa terlaksana, dapat dilakukan, ayat yang terakhir di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 10, ayatnya yang ketiga dan 4. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 berkata ini. Ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Ya, kita semua masih hidup di dunia. Kita memang warga negara surga. Kita memang anak-anak Tuhan. Tetapi kita masih hidup di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini, kita harus menerapkan new normal orang Kristen di akhir zaman. Apa itu new normal orang Kristen di akhir zaman? Jangan ikuti keduniawian, jangan ikuti hawa nafsu atau yang namanya kedagingan, dan jangan ikuti si iblis yang mau memperalat perkataan-perkataan kita. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Di situ letaknya new normal orang Kristen. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itulah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Alkitab kata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus dia dalam kamu. Biar Roh Kudus yang kita berkaryakan, kita izinkan dia melakukan semua hal-hal yang berkaitan dengan new normal orang Kristen. Supaya kita yang hidup di akhir zaman ini berada dalam posisi siap sedia secara rohani menanti kedatangan Yesus kedua kali. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita kalau kita mengerti, memahami, dan melakukannya. Terpujilah nama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus.